prosesi masuk presbiter di dalam ibadah hari Minggu. Sesuatu perubahan dan pelayanan. Karena sangat membangun iman saya. Perkenalkan, nama saya Sudarto. Saya Iin Solisa. Selamat siang Bu Ria, apa kabar Bu Ria? Semoga sehat-sehat selalu Bu Ria. Saya anggota Jemaat GPIB Rena sejak tahun 1981. Pelayanan bersama Pendeta Ria 17 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007. Tidak terasa ya, Pendeta Ria sebentar lagi akan memasuki masa imunitas. Rasanya kita masih seperti dulu, masih ada bersama-sama dengan Rena, karena hubungan kita, walaupun Ibu Ria sudah tidak ada di Rena, tapi hubungan kita tetap berjalan terus. Sudah seperti satu keluarga. Ketika saya terpilih sebagai presbiter, disitulah kami mulai lakukan pelayanan bersama. Dan Pada tahun 2007, saya dipilih menjadi diaken untuk periode 2007 sampai 2012. 2,5 tahun kemudian, saya ditunjuk menjadi fungsionaris PHMJ untuk 2,5 tahun, yaitu 1 periode. Semula sebagai bendahara 1, kemudian dimutasikan sebagai ketua 4, dan terakhir sebagai ketua 2. Itu semua saya lakukan, saya jalani hanya di dalam 1 periode masa kepengurusan PHMJ, yaitu selama 2,5 tahun. Saya ini pertama kali ketemu Bu Ria itu di tahun 2007. ini secara pribadi saya merasa bersyukur bahwa di saat pertama kali saya menjadi presbiter yang sebenarnya belum mengerti apa-apa tentang pelayanan, karena pendampingan yang diberikan oleh Pendeta Ria, sehingga saya dimampukan untuk bisa melayani. Apalagi setelah pemilihan presbiter langsung terpilih sebagai PHMJ, sebagai sekretaris, rasanya saya bingung apa yang harus dilaksanakan. Tapi Ibu Ria senantiasa terus memberikan dorongan bahwa tidak ada yang tidak bisa kalau kita bersama dengan Tuhan. Dan pada saat pemilihan dia hanya bilang untuk berdoa supaya bisa masuk di dalam pemilihan PHMJ. Dan puji Tuhan memang pada saat itu terpilih sebagai PHMJ, sebagai sekretaris. Dan luar biasa bagaimana Ibu Ria mengajarkan saya pribadi dan juga bersama-sama dengan teman-teman PHMJ, dan ada beberapa kami yang memang baru sebagai presbiter. Pendeta Ria benar-benar mendampingi kami sehingga kami mengerti pelayanan yang harus kami lakukan. Saya bekerja di GPIB Jemaat Irene sebagai kostor dan kerumah tanggaan. Waktu saya bekerja di GPIB Jemaat Irene, Ibu Pendeta Ria menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat. Kesan saya selama bekerja sama dalam pelayanan dengan Ibu Pendeta Ria, Saya melihat sepertinya ini akan ada perubahan-perubahan di jemaat kami, khususnya di jemaat RN sini. Dan ternyata benar, perubahan pertama itu pada diri saya sendiri. Saya banyak belajar dari Bu Ria, bagaimana cara memimpin jemaat, bagaimana cara saya berkhotbah, dan semuanya itu saya dapat dari Bu Pendeta Ria ini. Sehingga saya bisa menjalankan tugas saya, pelayanan saya, dan bagaimana cara saya memimpin baik di ibadah hari Minggu maupun ibadah keluarga maupun ibadah pekan. Ibu Pendeta Ria adalah seorang pendeta Seorang ibu yang baik, tegas, tegas disiplin, dan berani. pemberani. Dengan gaya bicaranya apa adanya, Beliau berani mengatakan salah terhadap yang salah, benar terhadap yang benar. Akibat ketegasan dan keberanian beliau itu, maka beliau menjadi kurang populer di mata sebagian presbiter, terutama mereka yang senior yang sudah terbiasa untuk
untuk berlaku tidak disiplin. Beliau penampilannya penuh dengan kesederhanaan. Yang kedua, beliau sebagai pendeta mempunyai visi ke depan dan gagasan-gagasan besar. Bersama pendeta dia banyak lihat pelayanan yang kami lakukan sehingga kami tidak terasa kurang lebih 3 tahun Ibu Dia harus mutasi. Kami pernah melakukan kegiatan pelayanan bakti sosial pertama kali kita lakukan di Lampung Selatan dan kami sangat disupport oleh pendeta Ria, dan itu sesuatu yang luar biasa karena kami belum pernah melakukan suatu pelayanan di luar daerah. Salah satu gagasan beliau yang kita rasakan manfaatnya sampai saat ini adalah prosesi masuk presbiter di dalam ibadah hari Minggu. Prosesi masuk yaitu mulai dari depan sampai dengan ke mimbar. Pada waktu kami terapkan prosesi yang demikian itu, banyak mendapat tanggapan yang beragam. Pada suatu saat kita mengundang fungsioner sinode untuk melayani di ibadah hari Minggu di Irena. Terhadap prosesi masuk yang demikian, mendapat tanggapan yang negatif. Dan di lain kesempatan, kita juga mengundang dari fungsioner sinode untuk melayani pada ibadah hari Minggu di GPIB Irena. Dan terhadap prosesi masuk yang demikian, tanggapannya adalah positif. Dan mungkin karena banyak tanggapan positif dari para pendeta yang melayani di Irena pada waktu itu, maka kemudian itu dijadikan suatu ketetapan di dalam suatu keputusan sinode yang diberlakukan sampai dengan saat ini. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti Paskah, 2 kali kami melakukan kegiatan Paskah itu yang sangat luar biasa, bukan di gereja tapi di taman yang dekat dengan gereja kami, yang kalau boleh dikatakan taman itu tidak baik kami lihat, tapi kami melaksanakan Paskah di situ jam 3 pagi. Bagaimana antusias jemaat yang datang meskipun hujan, mereka mau datang memakai payung, kemudian masing-masing membawa makanan untuk kita makan bersama, dan ternyata ibadah Paskah saat itu kita bisa berbagi dengan mereka yang ada di sekeliling taman itu, para kuliner ya, penjual-penjual yang selalu setiap pagi ada di taman di situ. Kemudian kita juga pernah melaksanakan Paskah yang besar di Pelabuhan Tanjung Priok. Itu yang kami rasakan sesuatu perubahan dalam pelayanan, jadi tidak saja kita berada di dalam gereja, tapi kita juga berada di tengah-tengah masyarakat. Dan hal yang paling kami rasakan sebelum pendeta Ria mutasi, beliau melihat bahwa di Irena ini banyak tenaga-tenaga sumber dayanya, dokter-dokter, perawat yang harus dilibatkan, sehingga beliau mendirikan klinik kesehatan yang sampai saat ini masih berada dan masih melayani bukan saja jemaat tapi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, beliau mempunyai perhatian yang sangat bagus, sangat besar terhadap perkembangan jemaat dan perkembangan pelayanan. Itu yang kami rasakan, bahkan yang paling berdampak, kita ada doa malam yang diawali pada waktu itu hanya untuk berdoa dengan anak-anak yang akan mengikuti ujian sekolah, anak SD, SMP, dan SMA. Tapi ternyata doa malam itu berlanjut dan sampai sekarang, dan anak-anak yang dulunya masih takut berdoa, masih takut membaca liturgi, di doa malam itu diajarkan, dan sekarang mereka sudah terlibat bahkan jadi pelayan, ada yang jadi presbiter. Terutama perkembangan pelkat pada waktu itu. Yang sangat terasa adalah pelkat PKB. Yang semula pelkat PKB bisa dikatakan sebagai persekutuan kurang banyak. Dan pada waktu kepemimpinan beliau, pelkat PKB
berkembang sedemikian rupa menjadi pelkat yang membanggakan dan dapat menjadi panutan bagi pelkat-pelkat yang lain. Itulah sekelumit dari yang saya rasakan bekerja sama sebagai pelayan dengan beliau sebagai ketua majelis jemaatnya. Dan inilah apa yang kami rasakan bersama Pendeta Lia selama Pendeta Lia melayani di GPIB Irene. Kami banyak sekali belajar, terutama saya pribadi, karena terus terang saya masih baru dalam pelayanan. Saya banyak belajar bagaimana kita kejujuran yang dia terapkan, ketegasan, kedisiplinan waktu yang kita pakai dalam bekerja. Beliau juga kalau melayani bukan dengan segala kehebatan, tapi kita diajar bagaimana kita melayani dengan segala kerendahan hati. bicara atau khotbah sangat tegas dan keras, tapi saya suka karena sangat membangun iman saya. Setiap kata atau ucapan beliau selalu memacu kehidupan saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pengalaman pribadi bersama Pendeta Lia selama pelayanan itu luar biasa, karena Pendeta Lia berusaha apa yang dia sampaikan di setiap khotbah-khotbahnya itu dia berusaha untuk dia lakukan. Jadi tidak hanya sekedar dia berkhotbah untuk menyuruh jemaat untuk melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi itu juga benar-benar dilakukan oleh Pendeta Lia bersama dengan Tuhan. Salah satunya beliau pernah berkata, kalau kita mau diberkati, kita harus hidup benar dan takut akan Tuhan. Dan pengalaman pribadi bersama Pendeta Lia juga secara khusus, pada saat itu anak-anak saya masih kecil, Loren masih kelas 4 SD, Gigi kelas 2 SD. Saya rasanya saya kayaknya nggak mampu, takut anak-anak ditinggal, tapi Pendeta Lia bilang kalau kita melayani dengan sungguh, Tuhan pasti akan bersama-sama dengan anak. Dan benar, selama saya melayani bersama Pendeta Lia 5 tahun bersama Pendeta Lia, itu anak-anak luar biasa, mereka bisa mandiri, mereka boleh pintar di sekolah. Dan yang saya mau bilang dari Pendeta Lia yang selama ini dia tanamkan di dalam pribadi saya, yang pertama itu kita harus selalu berserah kepada Tuhan dan berdoa apapun itu persoalannya, masalahnya, selalu diajarkan kepada kita untuk kita berdoa. Dan yang satu lagi yang harus kita lakukan yaitu jangan pernah berbohong, karena Pendeta Lia itu orangnya kalau kita misalnya biasa ibu-ibu gosip bilang begini dan begini, Pendeta Lia akan bilang saya akan klarifikasi dengan orang itu, kalau itu bohong saya akan panggil. Jadi intinya kita diajarkan yaitu kita tidak boleh berbohong, kita harus berkata jujur apapun situasi dan kondisinya. Kedekatan kami bersama Pendeta Lia ternyata bukan saja ketika beliau berada di GPIB Jemaat Irene, tapi ketika beliau sudah mutasi dan melayani di GPIB yang lain, kami tetap berkomunikasi. Bahkan terakhir kami masih bisa bercengkerama, bersilaturahmi dengan Pendeta Lia ketika beliau memasuki usia 65 tahun. Kami berkunjung ke pastori terakhir beliau di GPIB Martin Luther. Kemudian bersama keluarga Pendeta Lia itu luar biasa karena support keluarga itu dalam menunjang pelayanan pendeta di Jemaat Irene itu sangat luar biasa. Saya rasakan karena anak saya sendiri yang tadinya takut-takut untuk ikut terlibat dalam pelayanan, bersama Christine dia disupport, dia didorong untuk jadi pemain musik. Akhirnya dia jadi pemain musik, didampingi oleh anak Pendeta Lia, Dr. Christine sekarang sudah menjadi dokter. Menghadapi masa emeritas, kepada Ibu Ria, tetap semangat Ibu melayani
di masa-masa emeritas. Terima kasih Ibu Pendeta Ria, Yakob Antameng, dan keluarga. Dan terima kasih buat Bu Ria juga yang sudah memberi pelajaran-pelajaran begitu banyak, terutama pembinaan-pembinaan bagi kami khususnya dan pribadi saya, sehingga saya mulai menjalankan itu dan saya mulai mengerti apa yang harus saya jalankan sebagai presbiter dalam melayani jemaat di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ria, semoga Bu Ria selalu sehat selalu dan selalu mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih. Untuk Pendeta Ria, selamat memasuki masa emeritas bersama suami, anak-anak, dan menantu, dan cucu-cucu. Tuhan Yesus memberkati selalu. Sekian, terima kasih.